work-life balance itu kalian yang menemukan versi sendiri dalam diri kalian. Konsep work-life balance yang kita punya sama yang kamu punya itu hal yang berbeda. Kamu memandang kesuksesan di dalam diri kamu dan aku memandang kesuksesan di dalam diri aku itu berbeda. Jadi work-life balance itu cuma kita yang bisa nyiptain. Hai Nona, selamat datang. Kembali lagi bersama gue Nafa Ahmad pada program 3 Menit Nona di sini. Yang bakal nemenin kalian selama 3 menit ke depan menceritakan tentang isu-isu menarik dan berita terkini. Kali ini gue mau ngebahas tentang topik work-life balance. Pasti kalian penasaran kan? Work-life balance tuh cuma mimpi atau emang bisa kalian jalanin sih? Yuk kita bahas. Belakangan ini topik work-life balance tuh semakin menarik nih dibicarakan di berbagai media sosial manapun, bahkan sempat jadi trending. Banyak yang berpendapat di kehidupan sekarang tuh kayak mustahil aja mempunyai work-life balance di dalam hidup kita. Karena teknologi tuh membuat para pekerja tuh terpaku sama jam kerja yang akan mereka habiskan aja. Karena para pekerja tuh pada akhirnya akan menjadi gila-gila kerja, workaholic, karena takut mereka jadi pengangguran, takut mereka kehilangan pekerjaan mereka, atau kayak nggak punya duit, dapat gaji segitu-gitu aja. Nah, mereka jadi lupa sama konsep work-life balance. Sebenarnya apa sih work-life balance itu sendiri? Menurut pengertian yang sudah beredar di masyarakat, work-life balance itu merupakan suatu keadaan di mana seseorang itu dapat mengatur dan membagi antara tanggung jawab pekerjaan, kehidupan keluarga, dan tanggung jawab lain-lainnya. Jadi konsep work-life balance itu tuh kayak pekerjaan jalan, lo produktif, keluarga harmonis, teman punya, tetap bersosialisasi, berinteraksi seperti manusia kebanyakan gitu. Jadi tetap harus seimbang semuanya. Ketika kamu mampu untuk menerapkan work-life balance di dalam hidup kamu, membantu kamu untuk menghindari konflik yang ada di kedepannya antara kehidupan pribadi dan kehidupan pekerjaan kamu. Sederhananya, kalau kamu bisa menerapkan konsep work-life balance di dalam hidup kamu tuh kamu bisa mengatur mana energi yang perlu kamu keluarkan untuk pekerjaan, mana energi yang perlu kamu keluarkan untuk kehidupan keluarga kamu, teman-teman kamu, dan diri kamu sendiri. Kamu bisa mengatur waktu dan energi yang seimbang untuk pekerjaan, keluarga, liburan, rekreasi, dan kehidupan lainnya. Jadi semuanya berjalan seimbang gitu. Dan pada akhirnya, dengan kamu menerapkan work-life balance, kamu bisa bekerja lebih produktif lagi daripada biasanya. Menurut Nona, konsep work-life balance itu sendiri tuh di setiap individu tuh berbeda satu sama lainnya. Tapi, ketika kamu mau menerapkan konsep work-life balance di dalam hidup kamu, terlebih dahulu kamu harus menemukan kesuksesan versi kamu tuh seperti apa. Kayak misalnya, kamu sukses itu buat gue kalau misalnya gue banyak duit. Gue bisa menafkahi orang tua gue bisa menafkahi teman-teman gue, bisa ngasih banyak orang. Sukses menurut gue itu ketika gue bisa berkeluarga, mempunyai keluarga yang harmonis, mempunyai anak, mempunyai suami yang baik, perhatian, dan lain-lain. Setiap orang punya definisi suksesnya masing-masing. Dan definisi sukses itu menuntun kalian sama definisi kebahagiaan versi diri kalian. Ketika kamu menemukan definisi sukses di dalam diri kamu tahu gimana caranya menerapkan work-life balance dalam hidup kamu. Jadi poin pentingnya kamu harus menemukan makna sukses menurut kamu dulu. Baru kamu bisa menerapkan work-life balance di dalam kehidupan kamu. Fakta yang kita temuin dari penelitian yang dilakukan oleh Harvard Business School melaporkan sebanyak 94% pekerja yang telah bekerja menghabiskan waktunya 50 jam dalam seminggu. 50 jam dalam seminggu. Bahkan separuhnya tuh mengatakan bahwa mereka tuh bekerja sampai 65 jam dalam seminggu. Para ahli ini tuh sampai setuju bahwa stres yang diakibatkan oleh kelelahan seseorang karena bekerja tuh benar-benar ada. Dan jika hal ini terjadi, itu tuh dapat mempengaruhi hubungan kalian sama pertemanan kalian, sama keluarga, pasangan, dan berdampak pada kesehatan dan kebahagiaan kalian juga pada akhirnya. Kebayang gak sih, ternyata tuh work-life balance tuh penting banget. Kalau kalian gak menerapkan work-life balance di dalam hidup kalian tuh bisa jadi susah happy karena terlalu lelah bekerja, terlalu banyak waktu yang kalian spend untuk bekerja. Jadi kalian bingung nih, sebenarnya bahagia tuh apa sih?
Pada beberapa kasus di masa lalu tuh seseorang tuh dituntut untuk gila-gila bekerja keras untuk mencapai sesuatu hal, mungkin kekayaan, mungkin jabatan dan lain sebagainya. Mungkin karena teknologi zaman dulu sama zaman sekarang tuh beda. Zaman dulu seseorang kalau yang kerja nih mau apa-apa harus dilakuin sendiri. Mau fotokopi harus keluar rumah, jalan jauh, mau ngapain harus keluar, kayak semuanya tuh mereka belum tahu namanya efisiensi dalam bekerja. Bahkan di zaman sekarang, bekerja di rumah saja itu udah jadi budaya dan tetap bisa produktif, tetap bisa efisien. Dan di zaman sekarang, kita tuh dipermudah dengan adanya teknologi, internet, semuanya sudah serba digital. Bahkan bekerja di rumah aja tuh udah jadi sebuah budaya baru yang mulai diterapkan dan tetap efisien untuk beberapa jenis pekerjaan. Di Indonesia sendiri, kita tuh memiliki 8 jam dalam sehari untuk bekerja, di mana 40 jam dalam seminggu untuk bekerja. Nah, menurut kalian, 8 jam dalam sehari kalian dalam bekerja itu kalian masih bisa menerapkan work-life balance nggak sih? Masih bisa bersenang-senang nggak sih habis itu? Komen di bawah pendapat kalian gimana. Seperti tadi yang gue bilang, pengertian work-life balance setiap orang tuh berbeda-beda. Nah, kali ini Nona pengen ngasih tips ke kalian nih, gimana caranya kalian menerapkan work-life balance di dalam kehidupan kalian. Pertama, jauhi kata sempurna untuk apapun yang kalian sedang lakukan. Jadi kayak kadang perfectionist tuh is good, tapi nggak bisa semuanya kalian harus perfect. Itu bakalan menghabiskan waktu yang lama. Lebih baik kalian bekerja secara efisien, berusaha melakukan yang terbaik. Karena kesempurnaan itu susah cuy didapatkan. Biarkan proses yang berbicara, yang penting kalian tetap berusaha melakukan yang terbaik, tetap make a move walaupun kecil, jangan berhenti. Tips yang kedua, jauhi segala perangkat elektronik dan mulai untuk menikmati momen. Seperti kayak saat lo bekerja, jauhi perangkat elektronik. Saat lo lagi ngobrol sama temen lo, jauhi handphone. Saat lo lagi menikmati momen lo sendiri di pantai, di gunung mungkin, jauhi handphone deh. Gak usah scroll-scroll media sosial, ngepoin mantan. Ya gak akan berubah di situ-situ aja, tapi momen yang kalian ciptakan saat itu tuh harus kalian nikmati. Just enjoy the moment aja. Tips yang selanjutnya, lakukan olahraga secara rutin dan juga meditasi. Lakukan meditasi dan olahraga yang rutin, karena itu membantu untuk menjaga kesehatan pikiran dan mental kalian secara tidak langsung. Tips yang keempat, kurangi aktivitas yang menghabiskan waktumu dan orang-orang yang hanya membuang-buang waktu kamu saja. Kadangkala ada temen yang emang ngebuat kita tuh nggak jauh lebih baik, dan itu yang perlu kalian hindarin. Intensitas pertemuan kalian yang perlu dikurangin, karena itu tidak bermanfaat. Tips selanjutnya, rencanakan kegiatan kamu dalam sehari. Buat to-do list, itu membantu untuk memanajemen waktu kamu jauh lebih baik. Sahabat Nona, prioritaskan untuk melakukan hal-hal yang terpenting dulu. Dan kurangi melakukan aktivitas yang tidak bermanfaat. Tips yang terakhir, lebih baik kalian mulai untuk melakukan hal yang kecil daripada tidak melakukan apapun sama sekali. Tetap make a move walaupun kecil, tetap bergerak walaupun sekecil apapun daripada berhenti dan diam di tempat, nggak ngelakuin apa-apa. Itu jauh lebih baik dibandingkan kalian selalu meratapi nasib, mengeluh. Kesuksesan itu nggak mungkin hadir kalau kalian nggak bergerak. Keberuntungan itu diciptakan untuk orang-orang yang mau mengambil opportunity yang ada. Salah satu contoh sukses yang berhasil menerapkan work-life balance yang kita temuin adalah pendiri atau CEO dari Canva, Melanie Perkins. Siapa sih yang nggak tahu Canva? Aplikasi desain yang ngebantu kalian untuk ngebuat desain-desain mudah hanya dengan ini drag aja gitu kan, udah jadi cakep deh tuh desain. Melanie Perkins, dia tahu banget bagaimana pentingnya liburan untuk dirinya, makanya dia tuh kayak nyempetin banget sekedar untuk rehat, liburan sejenak walaupun di akhir pekan aja. Jadi kayak dia bekerja hanya 5 hari dalam seminggu, pas weekday dan weekend dia rehat. Salah satu statementnya yang kita suka, dia ngomong kayak gini, aku menemukan bahwa pergi liburan bahkan untuk akhir pekan atau seminggu bisa sangat menyegarkan. Aku secara pribadi suka pergi liburan berpetualang. Itu tidak membiarkan aku memikirkan hal-hal yang lain.
Penting untuk memberikan otak kita tuh istirahat. Kadang itu membuat kita segar kembali gitu katanya. Di Australia sendiri banyak banget perusahaan yang terlalu menerapkan work-life balance di dalam perusahaannya. Sehingga mengakibatkan perusahaan unicorn di Australia tuh berjumlah tuh sedikit banget. Karena terlalu work-life balance banget nih. Salah satu contohnya yang kami temukan, salah satu tweet yang kita temukan dari Karim Nas. Dia bilang kayak gini, dia menceritakan tentang kehidupan work-life balance di negara Australia. Pantas aja Australia cuma punya sedikit perusahaan unicorn. Mereka terlalu menjaga work-life balance. Lama tidak ambil cuti, ditegur atasan. Anak ada acara sekolah disuruh ambil izin, tidak usah ke kantor. Kerja lembur di luar jam kantor, dibayar 2 kali lipat. Aneh banget di Indonesia. Coba kalian bayangin kalau di Indonesia kayak gitu, apa nggak semuanya bahagia? Indonesia menjadi negara makmur nomor 1 di dunia. Sampai dia cerita kayak gini, jadi teringat sebuah kejadian, saya baru aja tiba di kantor saat istri menelpon. Jadi istrinya tuh nelpon lagi panik, berkas tesisnya tuh hilang. Nah dia cerita ke manajernya, istri saya lagi panik gini, berkas tesisnya hilang. Dan manajernya bilang, go home, help her, be with your wife, let the team handle your task for today. Jadi kayak manajernya bilang, udah sana lo pergi aja ke rumah sama istri lo, bantuin istri lo, biar aja kerjaan ini kita yang handle gitu. Seenak itu. Kalau di Indonesia malah dimaki-maki dia sama atasan kalau pulang gara-gara cuma perkara istrinya kehilangan tesis, udah pasti dimaki-maki. Jadi pada intinya sahabat Nona, work-life balance itu kalian yang menemukan versi sendiri dalam diri kalian. Konsep work-life balance yang kita punya sama yang kamu punya itu hal yang berbeda. Kamu memandang kesuksesan di dalam diri kamu dan aku memandang kesuksesan di dalam diri aku itu berbeda. Jadi work-life balance tuh cuma kita yang bisa nyiptain. Dan menurut Nona, work-life balance tuh gak mustahil kok dilakuin. Itu bukan cuma mitos belaka. Itu bisa terjadi di setiap individu. Asalkan kalian mau untuk milih hal itu. Jadi apa work-life balance versi kamu sahabat Nona? Komen di bawah cerita kalian kayak gimana ya? Baiklah, segitu aja mengenai pembahasan gue tentang work-life balance kali ini. Seperti biasa, feel free to share anything di bawah di kolom komentar. Komen topik menarik apa yang selanjutnya mau gue bahas di video selanjutnya nih. Jangan lupa like kalau emang kalian suka beneran sama video ini. Jangan lupa subscribe biar kita semakin semangat untuk bikin videonya. Dan biar kalian gak ketinggalan topik menarik apa selanjutnya pilihan Nona. I'll see you in the next video. Thank you for watching.